wabarakatuh. Ke pasir padi untuk menyelam, pulang-pulang membawa ikan. Dari suara jawaban salam, sepertinya ada yang sahur tadi kurang makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkuli alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sepenuh hati kita memuji Allah, mengagungkan namanya, meninggikan kalimahnya, dan tentunya kita mensyukuri setiap nikmatnya. Alhamdulillah, hari pertama di subuh ini, di hari pertama di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, memantaskan, memudahkan dan memberikan keridhaan serta kasih sayangnya untuk kita bisa bersama-sama berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini disayang Allah, diridhai Allah, dibebaskan dari api nerakanya Allah, dan mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang nantinya insyaallah mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Bismillah. 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 Bismillah, alhamdulillah. Yang kita hormati teristimewa wali kota kita tercinta Bapak Profesor Farudin yang hadir di tengah-tengah kita beserta para pejabat-pejabat yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini. Salam ta'zim, salam hormat. Juga yang kami hormati ketua kita, Bapak Ketua kita Pak Haji Johan, alhamdulillah, beserta segenap pengurus Masjid Agung Kubatimah yang berbahagia, yang tentunya semua jamaah subuh yang hari ini hadir, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu demi satu, khususnya para imam-imam kita yang kita cintai di masjid ini. Walhamdulillah, hari ini kita berada di awal Ramadan, dan kita fahami bahwa kita kutip di awal tausiah ini sebuah nasihat dari seorang ulama yang hidup di abad ke-9, Syekh Abu Bakar Al-Balakhi rahmatullah alaih. Beliau menasihati dengan kalimah yang istimewa yang sampai hari ini sering diulang-ulang di mimbar-mimbar. Kata Syekh Abu Bakar Al-Balakhi, beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrul zara' wa syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul hisadi. Syahrul Rajab syahrul zara'. Bulan Rajab ini bulan menanam, ya. Dan bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Bulan Ramadan bulan memanen. Jadi Rajabnya menanam, Sya'bannya menyiram, Ramadan itu memanen. Alhamdulillah. Ini istimewa. Makanya ada doa yang sering kita ucapkan di awal Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita berada pada kabulnya doanya Allah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Banyak orang berdoa dengan doa yang sama, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Begitu banyak orang meminta dengan pinta yang sama, pengen dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan berjumpa dengan Ramadan. Apalagi kita dapati banyak sekali saudara kita, karib kerabat, rekan sejawat yang boleh jadi wafat sebelum Ramadan tiba. Kemarin saja jamaah kami yang rutin wafat, padahal 1 hari lagi Ramadan.
Belum lama ini, kurang lebih 2 pekan yang lalu, guru kita, saudara kita, orang tua kita, ketua Masjid Al-Ihsan di Pangkal Balam, viral, bahkan beritanya nasional, wafat lagi mengumandangkan azan di Masjid Al-Ihsan di Pangkal Balam. Begitu banyak orang yang berdoa, doa yang sama, pintanya sama, tapi tidak semua dikabulkan bisa berjumpa dengan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan? Banyak yang jauh lebih solih dibandingkan kita. Banyak yang jauh lebih hebat, taat dibandingkan kita yang banyak dosa. Kenapa Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan? Dan kita tahu bahwa ketika orang wafat sebelum Ramadan tiba, tidak disebut celaka. Tidak ada dalil mengatakan orang yang wafat sebelum Ramadan tiba itu celaka. Justru yang celaka itu adalah bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Mereka yang bertemu dengan Ramadan, yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang Allah sampaikan umurnya di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan surganya Allah. Ini yang celaka. Sedih memang tidak ketemu Ramadan, tapi lebih celakanya siapa? Yang ketemu Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah. Maka ketika pertanyaannya, kenapa Allah takdirkan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama Mesir, mengatakan, kalau sampai umurmu di bulan suci Ramadan, setidaknya ada 2 hal. Pertama, Allah tahu dosamu banyak, makanya dipertemukan dengan bulan Ramadan agar sempat taubat sebelum wafat. Agar dibersihkan Allah dosa-dosa kita di bulan yang penuh dengan ampunan. Agar kita mendapatkan ampunan, kemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini karena Allah tahu dosa kita banyak, makanya dipertemukan dengan bulan ini. Apakah ada di tempat ini yang tidak punya dosa? Kalau dilihat sama semua kita ini, sama-sama punya dosa, ya. Ada yang tidak punya dosa? Kurang kompak jawabnya. Punya dosa? Sedikit apa banyak? Banyak apa sedikit? Pengen masuk surga apa neraka? Nah, itulah hebatnya kita, dosa banyak pengen masuk surga lagi. Makanya dipertemukan dengan bulan ini agar Allah sempatkan kita bertaubat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Kau mencintai permohonan maaf, maafkan kami, ampuni kami. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Allah pertemukan kita dengan bulan ini. Selain Allah tahu dosa kita banyak, Allah tahu amal kita masih sedikit. Maka dipertemukan dengan bulan ini agar punya lompatan dan akselerasi amal yang banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang setiap amal ibadah dilipat gandakan bahkan 70 kali lipat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kullu amali bani Adam, setiap amal anak cucu Adam, lahu untuk mereka, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan ciri orang beriman di antaranya adalah bahagia hatinya dengan bulan suci Ramadan. Bahagiakah kita dengan bulan suci Ramadan? Atau jangan-jangan biasa saja? Orang yang beriman itu 3M. M yang pertama, mukminin. Siapa mukminin ini? Yang beriman, yang senang hatinya dengan bulan suci Ramadan. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Mukminin. Insyaallah kita semua hadir di sini orang-orang beriman, mukminin. M yang kedua yang bahaya, bukan mukminin. Ngadep Ramadan, saat tiba di Ramadan, bukan mukminin tapi musiman. Nah, musiman. Musiman tuh biasa aja gitu. Jadi ketika puasa tiba, Ramadan tiba, biasa saja. Orang puasa dia puasa, orang ibadah dia ibadah. Tapi maaf, kalaupun puasa, puasanya baru puasa perut. Mata tak puasa, mulut tak puasa. Makanya ibu-ibu kalau ada yang ngajak kita bikin dosa, katakan padanya, afwan, ana shaim, maaf, saya lagi puasa. Yolah bu, kita ngata orang, maaf, saya tengah puasa. Yolah, ini seru, nih gosip baru, maaf, saya sedang puasa. Harus jawab gitu. Yolah, amang yang di sana nikah lagi, maaf, saya sedang puasa.
Saya tidak mau mengata orang. Kalau mengata orang kelak bayi habis berbuke, itu juga tidak boleh. Jangan sampai buke habis berbuke mengata orang ya. Yang paling bahaya itu bukan mukminin bagus, musiman jangan sampai. Yang bahaya tuh musingin. Nah, dia pening dengan bulan puasa. Ada yang menderita dengan puasa ini. Yang berbisnis kadang kala ada kayak rugi bisnis bulan puasaan sedikit yang beli. Yang maaf yang suka makan berat. Ya Allah, pagi tidak pernah puasa sunnah. Ingat nih, hari pertama, hari kedua, ketiga tuh perjuangan tuh. Lemes, matanya lah mulai cekung, bibirnya lah mulai kering. Jam 1 siang nengok kecoak macam kurma. Karena ada suap puasa tadi. Pas nyuci piring, lihat sabun cuci piring macam sirup marjana dia lah. Itu siap-siap saja. Makanya orang-orang yang pusing ini, yang siapa ini? Yang ketika puasa tiba, justru mereka menderita. Ya, kita doakan terutama para ahli hisab, mudah-mudahan dikuatkan Allah ya. Kadang-kala berat nih Ustaz, kami asa dek makan kuat, dek minum kuat, dek ngerukuk nih berat Ustaz. Sampai ketika ngerukuk tuh baca doa pas buka puasa tuh, Allahumma laka sumtu wa bika ahmadtu. Bahaya ini. Maka hati-hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sampai di bulan ini, singkat saja. Saya ingin sampaikan nasihat seorang ulama yang beliau asli Libanon tapi sekarang menjadi imam besar di masjid yang ada di Amerika Serikat, Syekh Ahmad Zabur. Beliau katakan apa? Setidaknya ada 3 doa pendek yang jangan sampai lupa diucapkan, wabil khusus di malam-malam bulan suci Ramadan. Kita tahu doa mustajab. Bahkan di ayat 183 tentang puasa Al-Baqarah, 184 tentang puasa lagi, tentang diturunkannya Al-Quran, 185 tentang puasa lagi. Tapi nyempil di sana ayat 186-nya tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 187-nya tentang puasa lagi. Jadi ayat tentang puasa menghimpit satu ayat tentang istimewanya berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada lagi doa yang sering kita ucapkan di malam-malam tarawih kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Oleh subuh ini insyaallah 3 doa yang sering diucapkan dan jangan sampai lupa. Ini doanya doa pendek. Pertama kata Syekh Ahmad Zabur, sering-seringlah berdoa di awal Ramadan sampai akhir. Jangan nunggu 10 malam terakhir. Doa pertama adalah doa minta dihapuskan nama kita dari api neraka. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap malam-malam Ramadan Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Maka doa yang pertama, doa minta dihapuskan nama kita dari daftar orang yang masuk neraka. Apa doanya? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Sama-sama. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, hapuskan nama kami dari api neraka. Ini penting ini. Bila perlu tambah, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuskan nama kami, nama ayah kami, nama ibu kami dari neraka-Mu. Karena doa yang paling istimewa, kesuksesan yang paling besar adalah dibebaskan dari api neraka. Insya Allah semua kita ini masuk surga insya Allah. Cuma pertanyaannya, ada yang langsung masuk tanpa hisab, ada yang lewat hisab, ada yang mampir dulu ke neraka. Kira-kira mau pilih yang mana ini? Aku mampir deh hal Ustaz, yang penting aku masuk surga. Jangan mampir-mampir. Sisa neraka yang paling ringan, sebongkah bara api diletakkan di telapak kaki, meleleh otaknya. Itu yang paling ringan. Yang paling besar, ada baca ngomong macam mana? Seperti orang cuci piring. Kalau kita diberikan makanan sama tetangga kita, misalnya bubur kacang, alhamdulillah diberi tetangga. Kita lihat bubur kacangnya mempesona, kita makan. Habis kita makan, Masya Allah, kita cuci piringnya tadi, kita kembalikan ke tetangga. Makasih yo, apa kata tetangga kita? Weh lah dicuci. Langsung itu piring masuk kerak piring. Langsung bersih, karena lah bersih tadi.
Yang parah nih lah diberi tetangga bubur kacang hijaunya, makan nyaman-nyamannya, pulangnya dalam keadaan kotor. Makasih. Apa yang dilakukan di tetangga tadi? Dicuci dulu, baru dimasukkan ke tempat rak piringnya. Jadi ada orang yang kotor nih dari dosa-dosa, masuk neraka dulu, baru bersih, masuk kemudian ketika sudah bersih ke dalam surga. Makanya para ulama membagi orang-orang yang masuk neraka itu menjadi dua golongan. Ada ashabul khulud, ya, orang yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Yang kedua ashabul khuruj, orang yang masuk neraka tapi dikeluarkan. Masya Allah, ya. Maka orang yang dikeluarkan dari neraka itu adalah mereka-mereka yang punya iman. Bersyukur kita wafat, bersyukur kita hidup, ini ada kalimat la ilaha illallah miftahul jannah. Sebanyak apapun dosa, kalau kita punya iman, insya Allah nanti dibersihkan di neraka, masuk dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar, yang Nabi kita Muhammad SAW sampai menitikkan air mata ketika paman tercinta tak mampu mengucapkan kalimat ini. Paman yang ngurus sejak kecil yang bernama Abu Talib, yang mendidik, yang merawat sepenuh hatinya, tapi di akhir hayatnya tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimah uhajukallah. Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku punya hujjah di hadapan Allah menyelamatkanmu. Tapi Abu Talib tidak mampu mengucapkan kalimat ini. Nangis Nabi. Kenapa Abu Talib tidak mampu mengucapkan kalimat itu? Di antara beberapa sirah yang kita baca apa? Di sebelah Abu Talib ada Amr bin Hakam. Siapa? Amr bin Hisham. Nama aslinya dari Abu Jahal. Kata Abu Jahal, jangan ngomong ya. Yolah, kata Nabi, la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, kita berkawanlah lama bro. Masa ki berani ninggalku? Akhirnya tak nyaman hati, tak bisa mengucap kalimat ini. Pelajaran, jangan, hati-hati pilih kawan. Hati-hati pilih besti. Kawan ke orang soleh, mudah-mudahan ikut solehnya. Kawan dengan Pak Johan, mudah-mudahan ikut ke bawah soleh seperti Pak Johan. Guru kami, Pak Dr. Lutfi, Lutfi, alhamdulillah, mudah-mudahan ke bawah solehnya. Karena nanti di akhirat kita mencari kawan-kawan yang soleh. Di mana kawan yang sholat bersama saya ya Allah? Di mana teman yang dulu ngaji bersama saya ya Allah? Tidak pernah. Di mana kawan mancing saya ya Allah? Tidak ditanya nanti di akhirat. Kawanku bersepeda dulu di mana? Tak nyambung. Karena dalam hadis itu, aina haulaika yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Di mana yang sholat bersama saya? Di mana yang puasa bersama saya? Yang beramal soleh. Yang bahayanya apa? Lah diberi bubur kacangnya pecahan piringnya. Itu tidak akan pernah masuk kerak piring. Selama-lamanya dia berada di dalam tempat sampah tadi ya. Ini orang yang selama-samanya berada di dalam neraka. Maka yang pertama berdoalah semoga Allah bebaskan kita dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Doa tiap malam. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuskan nama kami, nama ayah dan ibu kami ya Allah dari neraka. Ketika orang berdoa ini, dia sedang menagih sesuatu yang Allah janjikan. Dan Allah la tuflihul mi'ad. Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Allah mengabulkan doa. Allah membebaskan beberapa hamba-hambanya di malam-malam Ramadan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa pendeknya. Allahumma ballighni lailatul qadar. Ya Allah, sampaikan umur kami kepada Lailatul Qadar. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Nah, ini pun harus tiap malam kita ucap nih. Allahumma ballighni Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Ini malam yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Yang malam itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jangan sampai nanti kita terlewat ini. Ya, InsyaAllah kita amal sama-sama malam ini. Kita berikhtiar tiap-tiap malamnya berdoa agar dipertemukan Allah di malam Lailatul Qadar. Man qama fi Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang bangun, dia beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Kata Nabi,
maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah ya. Jangan sampai kita bulan Ramadan justru makin lemah semangatnya. Pakai dalil-dalil dhaif misalnya. Naumas shaim wal ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, Ustaz. Jadi kok ibadahnya tidur? Orang berlinang air matanya, berlinang air liur. Nah, ini kan bahaya. Jadi jangan sampai kemudian tidak menjadikan ini momentum terbaik. Dan yang terakhir, doa yang harus sering-sering kita ulang di malam-malam bulan suci Ramadan khususnya adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Minta agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lelah letihnya kita sudah pun beramal, terjaga-jaga di malam saat orang tertidur, berlapar-lapar haus kita puasa, tapi kemudian tidak diterima menjadi amal saleh. Maka kita berdoa kepada Allah selalu agar apa-apa yang kita lakukan ini mendapatkan sesuatu yang kemudian diterima Allah menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Ibadah yang diterima Allah, yang bisa menjadi pemberat timbangan kita di akhirat sehingga Allah meridhai kita, memantaskan kita masuk ke dalam syurga dan nanti menghindarkan kita dari panasnya api neraka. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kemudian menjadikan doa-doa yang kita ucapkan ini adalah sesuatu yang kita akrabi setiap hari, meminta kepada Allah setiap waktu. Jangan lupa doakan pula pemimpin-pemimpin kita semoga disayang Allah, dijaga Allah. Sebagaimana seorang sahabat Nabi ketika bertanya, kalau satu doa yang paling mustajab, apa yang mau diminta? Kita ini kalau punya satu doa yang paling mustajab, satu doa, apa yang kita minta? Kadang-kadang kita minta mobil, minta rumah, mintanya untuk kepentingan kita pribadi. Tapi kata sahabat ini, kalau satu doa itu mustajab, mintalah kepada Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang salih. Karena kalau pemimpin yang baik, maka yang merasakan kebaikannya akan banyak orang. Kalau minta untuk kita, hanya kita sendiri yang bisa merasakannya. Kita saja yang menikmatinya. Tapi kalau pemimpin yang salih, pemimpin yang baik, maka begitu banyak masyarakat yang akan mendapatkan kebermanfaatan dari beliau. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa mendoakan. Doakan pemimpin, doakan keluarga, doakan yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Jadi tiga inilah, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah hapuskan nama kami dari siksa api neraka-Mu. Allahumma ballighna lailatul qadar, ya Allah pertemukan kami dengan malam lailatul qadar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah terima semua amal ibadah kami, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampuni semua dosa-dosa kami, Engkau Maha pengampun atas semua dosa-dosa yang kami lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat, dan ini nasihat buat yang menyampaikan. Kalau ada kebaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan sama-sama. Barakallahu lana walakum. Mungkin ada yang mau melakukan aktivitas amal sebelum waktu syuruk tiba, dan ini menjadi sesuatu yang kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha melihat dan maha menyaksikan kami, ya Rabb, kami bersyukur Kau pertemukan kami dengan bulan mulia ini. Kami bersyukur ya Allah Kau pilih kami mendapatkan jamuan istimewa di bulan suci ini. Maka ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Bantu kami menjadi orang yang bisa selalu berzikir, ya Allah, bersyukur atas nikmat dan memberikan yang terbaik dalam ibadah kepadamu. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah hari-hari yang jauh darimu selama ini. Ya Allah, jadikan Ramadan menjadi pembersih dari sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Sejak akil baligh sampai hari ini, ya Allah, ampuni dosa yang sering dan yang berulang-ulang kami lakukan selama ini. Ya Allah, Kau yang maha menggenggam hidup dan mati kami, ya Rabb. Kau yang maha tahu berapa lama lagi sisa umur kami di dunia ini. Andai suatu saat malaikat maut tiba menjemput kami semua,
Pantaskan kami semua wafat husnul khotimah ya Allah. Jadikan saat kami wafat amal kami cukup untuk bekal pulang. Dosa kami telah Kau ampuni. Orang-orang sudah ridha dan memaafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah negeri kami, negeri serumpun sebalai ini ya Allah. Pilih kepada kami ya Allah, jaga pemimpin-pemimpin kami, sayangi ulama-ulama kami, pelihara dengan kebaikan para umara-umara kami ya Rabbal Alamin. Kami mohon kepadamu, sayangi kami, rahmati kami, ridhai kami semua. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallimhu minna mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ballighna lailatul qadar ya Allah. Allahumma ballighna lailatul qadar ya Allah. Allahumma ballighna lailatul qadar ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.